Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman. Kembali lagi dengan Logic Trade. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa ya? Mengenai salah satu bukan salah satu banyak beberapa saham menarik namun sangat high risk karena dia dekat dengan gocap. Menarik, high risk, dekat dengan gocap. Jadi eh, yang mau ngambil bisa dibilang berani ngambil resiko, ini salah satu saham-sahamnya, kesempatan untuk menariknya gitu ya. Oke, apa saja saham-saham menarik yang dekat dengan gocap atau gocapan? Mari kita mulai. Pertama kita lihat dulu trading view seperti biasa ya. Kita buka trading view kita. Tidak usah dibahas. Tidak usah dibahas. Saham pertama apa? Serial baru kita ya, serial saham gocapan. Tapi ingat disclaimer sebelum kita berikan pandangan kita mengenai saham-saham ini, disclaimer, ingat ini sahamnya high risk, high return juga, dan tidak ada paksaan untuk jual beli. Jadi keputusan jual beli ada di Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau bisa masuknya itu, kalau mau masuk itu harus jangan pakai uang, jangan pakai uang hangat ya, pakai uang dingin. Tapi tidak kita paksakan kok untuk mau ngambil atau tidak gitu ya, karena ini gocapan berarti harus terus dipantau dan cepat-cepat buang kalau tidak sesuai dengan skenario gitu ya. Berikutnya saham-sahamnya apa saja? Yang pertama itu adalah IPTV. IPTV tahulah kenapa IPTV. Alasannya kenapa IPTV? Satu, alasannya tahun pemilu. Nah, yang punya itu, kita tahu semua keluarganya itu ikut dalam pesta pemilu ini. Mulai dari bapaknya, anaknya, istrinya, dan lain-lain. Pasti butuh, bisa dibilang dana lah. Jadi itu salah satu katalis untuk IPTV ini. Selain itu, PBV IPTV juga tergolong murah, sekitaran 0,2 sekian kalau saya tidak salah ya. Dan sudah melebar juga ke bisnis negara tetangga sebenarnya IPTV ini. Itu salah satu katalisnya. Tapi kalau untuk pola-pola yang biasanya kita pakai untuk masuk ke suatu saham seperti mutiara terpendam ini tidak akan nampak di sini gitu ya. Misalnya pola spring, pola-pola inside bar, pola-pola triangle dan lain-lain tidak akan nampak di sini. Jadi kita murni di sini karena 50 itu harga gocapan itu tidak banyak pola yang terbentuk. Jadi hanya yang bisa kita perhatikan adalah yang namanya itu adalah volume. Nah, ini volume. Bisa kita lihat mulai dari Oktober ya, bulan lalu ternyata volumenya ini mulai rame, transaksi mulai rame, bahkan di Agustus juga udah ada tanda-tanda mulai rame. Dan kalau kita coba masuk dengan teknik sideways, yaitu berada selalu ada ketinggian di seperempat atas gitu ya. Seperempat atas seperti ini dia turun. Seperti ini juga pernah seperempat atas open dia turun. Sekarang volumenya juga mulai rame gitu ya. Dan kalau teman-teman juga perhatikan 2 hari ini si IPTV ada yang ngumpulin. Siapa yang ngumpulin? Coba kita lihat di broker Sumaria. Sum IPTV. Kita lihat, saya ngumpulin itu adalah AZ sebenarnya. AZ bisa dibilang tergolong dia ini clean buy di sini ya. Lotnya itu 502.000 atau 2,5 M.
Ya, jadi 2,4 M bisa dibilang dia tergolong di sini clean buy untuk si AZ ya. Nah, untuk si AZ, si CP juga punya barang di sekitar 5150. Jadi ini salah satu kesempatan menarik untuk kita ya. Untuk kita untuk si IPTV ini. Tuh, jadi kita ya seperti tadi ada volume yang tiba-tiba mulai ramai ya ucapan, dan ingat ini high risk dan high return juga, returnnya bisa sampai paling dekat di 65 harganya kalau masuk di harga 50 gitu. Itu untuk IPTV. Berikutnya adalah SQMI. SQMI ini juga sudah kita bahas di salah satu saham mutiara kita tambahannya. SQMI kenapa menarik? Tuh, biasa yang awal juga 50-an itu pasti kita lihat volumenya. Volumenya ini mulai rame, menarik gitu ya. Tarik dan ini ditarik biasanya, wah ternyata langsung naik kalau pakai makernya. Nah, kalau ternyata dia masih kurang barang, ya diturunkan dulu karena market cap-nya itu tidak terlalu besar gitu ya. Jadi akumulasinya juga pasti hati-hati si market maker karena sekali akumulasi besar agak akan naik gitu. Makanya diturunkan lagi itu dari view kita ya, dari view kita. Nah, katalisnya apa? Ya, salah satunya adalah perang di Timur Tengah, Palestina yang sekarang bisa dibilang terjadi genosida di Palestina. Nah, jadi di saat seperti itu biasanya harga emas akan naik karena dia salah satu safe haven. Kalau properti kan bisa hancur, tidak bisa dibawa kemana-mana. Sedangkan kalau emas bisa dibawa kemana-mana. Kabarnya juga konglomerat pertambangan tengah mengincar saham ini ya, emas ini. Di sisi lain juga direksinya juga menambah kepemilikan di saham SQMI ini juga, dan juga dia sedang memacu produksinya juga di Ciamis ya. Ciamis atau ya Ciamis Jawa Barat. Itu dia salah satu katalisnya. Nah, kalau dari volume kita bisa lihat teknikal ini mulai ramai, berarti ada yang mulai pulin di barang, ada yang mulai buat liquidity di sini ya, liquidity providernya. Itu IPTV, SQME. Berikutnya adalah NPGF ya. NPGF pola-polanya sama biasanya saya proporsikan ya, biasanya ada ya karena volume juga ujung-ujungnya. Volume juga yang spike ujung-ujungnya. Makanya saya untuk yang 50-50 ini menarik gitu ya. Volume juga ujung-ujungnya. Di lain sisi juga katalisnya untuk si NPGF ini adalah dia sudah merampungkan pembangunan pabrik pupuk 2 set mesin dry granulation miliknya sendiri gitu. Selain itu PBV-nya juga murah kalau kita lihat secara PBV ya di 0,84 kira-kira gitu ya. Dan kalau kita lihat laporan keuangan, si NPGF ini potensi yang namanya turnaround dari rugi menjadi untung gitu ya, membalikkan rugi menjadi laba. Laba untungnya itu puluhan miliar rupiah di semester pertama 2023, bisa dicek kembali di laporan keuangannya ya. Jadi itu salah satu katalisnya. Bukan salah satu, banyak katalisnya run yang paling menggiurkan bagi investor untuk masuk ke sini di Nusa Palapa Gemilang ini. Terus apa lagi? Nah, itu saja mungkin Nusa Palapa Gemilang. Apalagi yang menarik ya, biasanya kalau kita dari chart itu biasanya volume juga kita lihat menarik ya. Apalagi yang ucapan yang menarik dari volumenya itu adalah FBCT. FBCT, FBCT ya Pak. CT bisa di sini. Nah, persamaannya sama dari IPTV sama FTV itu ada saya pribadi bilang menarik karena volume.
ya. Kalau dari chart itu karena dari volume gitu. Kalau dari sentimen ini karena, si FVCT ini sekarang itu masuk ke sektor, baru ya, di sektor, barang baku dan perindustrian gitu. Dan didorong juga permintaan global untuk kayu yang meningkat ya, si timber kan ini kayu bisa dibilang. Jadi meningkatnya permintaan global juga membuat dia diuntungkan untuk ini. Kenapa meningkat permintaan, kayu? Karena sedang tren-trennya sekarang itu kan konstruksi yang bergeser ke produk-produk ramah lingkungan. Makanya kayu itu makin meningkat permintaannya. Selain itu, kalau kita lihat secara PBV juga dia masih murah 0,4 sekian lah, bisa dicek lagi ya, di cross check gitu. Itu untuk FWCT. Apalagi yang menarik adalah ikon ya, ikon. Yang menarik dari volumenya, ikon. Ya, menarik icon, 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 ikon. Kenapa menarik? Bisa dibilang kan ini salah satu tantangan. Ya kan bisnisnya ini bisnis catering. Di pandemi kemarin itu mungkin bisnisnya mereda F&B gitu ya. Sekarang setelah COVID selesai, di cateringnya itu pertumbuhannya itu melesat di paruh pertama 2023 bisa dicek lagi. Sehingga Abadia ini sebagai katalis ya. Kalau kita kan lihatnya itu dari volume, tapi sebagai katalis pendukung itu laba dia meningkat di semester pertama 2023 sampai 150 sekian persenan gitu ya. Nah, selain bisnis catering juga ternyata dia punya bisnis yang namanya di bidang properti melalui anak usaha PT Bumi Lestari Makmur. Bisa dicek sendiri, dianalisa sendiri, diinvestigasi sendiri ya. Itu mungkin katalisnya. Karena kalau saya sendiri sih biasanya itu tidak terlalu melihat katalis, saya cuma melihat ada volume berarti ada sesuatu bisa dipertimbangkan untuk buy gitu. Kalau sekitaran PBV ini mungkin di sekitaran 0,3-an lah. Jadi bisa bilang murah kalau PBV ya. Oke. Mungkin itu saja saham-saham gocapan yang menarik untuk diperhatikan gitu. Ingat disclaimer di awal tadi, saham gocapan ini saham yang high risk namun juga high return. Jadi harus pandai-pandai main di gocapan. Harus pandai-pandai main di gocapan dan analisa lagi, investigasi lagi, dan jangan diambil mentah-mentah pendapat kita gitu ya. Mungkin saja sering saya salah, ya maaf gitu. Ingat, keputusan jual beli ada di Bapak Ibu dan teman-teman gitu ya. Oke, sampai jumpa di video-video menarik berikutnya. Bye bye.